Teman-teman, satu lagi, aku barusan selesai wawancara tadi, interview dengan salah satu cat lover, dimana ini aku masih sedih banget ya. Kucing yang sangat lucu banget, bermaksud ingin diobatin supaya sembuh ke salah satu toko penjual makanan yang ada di daerah. Saya nggak suka daerahnya dan saya tidak menyebutkan bahwa dia adalah dokter atau apa, tapi di sana ada pelangnya tertulis bahwa itu adalah tenaga yang ini yang dia dan itu. Dan selesai berobat ya, kejadiannya sangat memilukan sekali. Dan pengalaman ini gue ingin beritahu kepada teman-teman bahwa kita ingin membawa kucing kita berobat untuk kepentingan apapun juga, kita harus lihat dulu apakah dia benar-benar punya pengalaman atau tidak, dan apakah dia adalah tenaga medis benar atau tidak. Dan ini menjadi pelajaran buat teman-teman agar kedepannya bisa lebih aware, lebih perhatian bahwa tidak semua yang expert itu bisa kita percayai atau gimana, yang bergerak di bidang dunia kesehatan hewan. Dan ini adalah pelajaran buat teman-teman semuanya. Thank you, dan teman-teman disimak videonya ya. Oke, Kak Anita, boleh diceritakan kronologi kejadiannya itu kucingnya bagaimana gitu? Kenapa bisa sampai lumpuh seperti itu dan bisa sangat menyedihkan kayak gitu? Tadi aku lihat kepalanya si kucing itu kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi, dan kucingnya tuh sudah tergeletak tuh sangat lemah banget ya. Sorry guys, aku kalau kayak gini aku bener-bener. Kronologisnya begini kok. Awalnya kan itu sakit kayak demam, terus kupingnya itu gatal-gatal. Akhirnya saya bawa ke dokter. Nah, katanya skabies. Akhirnya dikasih suntikan itu di punggung, di tengkuk sama di kaki, dan dikasih obat tetes di telinga hari itu juga. Nah, setelah pulang dari nggak ada reaksi, lemes, udah reaksinya itu udah nggak aktif seperti sebelum dibawa ke dokter. Terus bukannya pucat, nggak ada kayak gairah gitu, makan sih masih mau, cuman udah nggak ada gairah lagi untuk itu, nggak main gitu, nggak ada. Nah, hari ketiga itu udah kakinya udah lumpuh, udah bisa jalan cuman sempoyongan. Hari keempat lumpuh separuh, kepala masih bisa diiniin. Akhirnya kami bawa ke dokter yang terdekat, karena malam itu saya bawa ke dokter 24 jam nggak ada, semua tutup. Akhirnya saya bawa ke dokter yang terdekat. Nah, dokter yang terdekat menyarankan untuk diinfus. Setelah diinfus itu masih nggak ada perubahan. Akhirnya dokter minta dites darah. Setelah tes darah itu ketahuan ininya ginjal sama hatinya rusak karena keracunan obat. Dan di kakinya itu udah nggak bisa sama sekali digerakin sama badannya. Nah, hari berikutnya terus kepalanya udah nggak bisa digerakin sama sekali. Sampai sekarang bener-bener itu udah memprihatinkan banget lah. Udah bener-bener nggak bisa apa-apa. Untuk menegakkan kepalanya aja dia udah nggak bisa. Semua sekujur tubuhnya itu bener-bener udah nggak ada otot, nggak ada tulang. Dan kakak kalau bisa coba lihat untuk posisi kucingnya gimana sekarang, kondisi dan keadaan dia gimana. Apakah tadi kalau aku lihat sih kayaknya sudah sangat menyedihkan ya. Mudah-mudahan bisa sembuh kucingnya gitu.
Dedek, 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 dek, dek, dedek, dedek cepat sembuh nak, cepat sembuh nak, dedek cepat sembuh nak, Sayang, dedek cepat sembuh nak, dedek cepat sembuh ya. Ya Allah, sayang. dedek cepat sembuh nak, dedek cepat sembuh ya sayangnya. Dedek, 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 dedek cepat sembuh nak, cepat sembuh nak. Ya Allah, Sayang. ya Allah. Dedek, 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 dedek nggak boleh gitu nak, dedek, dedek, dedek nggak boleh nak, dedek harus kuat, dedek harus kuat nak, dedek harus kuat nak. Dan bagaimana pertanggungjawaban dari si klinik atau tempat yang kita kunjungi itu, apa pertanggungjawabannya? Apa jawaban dia ketika kita minta pertanggungjawaban dia? Sebelum ke klinik kita nggak kasih obat apa-apa kok. Orang niatnya kita kan mau berobat biar itu si Amora sembuh. Tapi kenyataannya malah seperti ini gitu, malah lumpuh, nggak bisa apa-apa. Terus untuk bertanggung jawab pun susah, omongannya tuh muter nggak karuan. Malah sempat ada ngomong kalau mau nuntut ya udah nuntut ke kampus karena dia udah mengikuti prosedur obat yang dia kasih gitu. Tapi yang ngomong ini bukan yang bersangkutan, bukan ahli medis dokter. Saya juga kurang tahu itu dia ahli medis bener apa enggak, saya juga kan kurang tahu kok. Soalnya di situ kan dia nggak pakai seragam. Dan apakah di tempat praktek pengobatan itu yang memberikan suntikan itu ada tulisan, ada plang dokter hewan atau apa gitu? Coba dijelasin gitu. Kalau untuk seragamnya kok saya lihat sih nggak, seragamnya biasa ya, pakai kayak baju biasa gitu ya. Saya juga kan kurang tahu itu bener ahlinya apa enggak yang bersangkutan ini, saya juga kan kurang tahu. Cuman di situ kan ditulisin tempat praktek gitu, tempat praktek ahli hewan gitu. Kita nggak mau inilah takutnya menjatuhkan ini, jadi ahlinya lah ahli hewan di situ gitu. Jadi pasti kalau udah ahlinya kan itu lebih tahu dari kita yang awam gitu loh kok.